teknik penyusunan mengacu pada lampiran 2 dari Undang-Undang 12 2011 lah. Di lampiran tersebut kalau kita lihat memang kalau mau mengubah undang-undang ya harus judul perubahannya jelas, undang-undang perubahan. Tadi saya sebutkan di awal. Kalau mau mencabut ya mencabut lah. Kalau yang Omnibus Law ini belum dikenal di lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Install, yang bikin melek hukum memang Klinik Hukum Online. Sudah mulai bosan baca cerita biasa? Senang baca artikel hukum, namun pembahasannya kurang komplit? Kenalin, ada yang baru di Hukum Online, Premium Stories. Artikel premium yang menyajikan ulasan komprehensif dari peraturan, putusan pengadilan penting, doktrin hukum, serta pandangan ahli hukum yang terintegrasi dalam satu artikel yang mudah dibaca. Ayo berlangganan Premium Stories sekarang. Dengan harga Rp42.000 per bulan, dapatkan wawasan hukum lengkap dengan harga yang terjangkau. Coba sekarang di hukumonline.com/stories. Hari ini kita akan membahas seputar Undang-Undang Cipta Kerja. Pasti teman-teman udah sering banget dan udah familiar banget ya sama Undang-Undang Cipta Kerja. Gimana enggak sih, orang tiap hari dibahas di berita, di media sosial kayak Twitter, Instagram. Dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu ya bahwa banyak juga orang-orang yang demo kemarin karena Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, sebelum kita mulai, aku tuh mau ngasih bocoran dulu. Kalau misalkan nantinya kita bakalan ada sesi khusus untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri. Jadi nggak cuma terkait aspek prosedural dari pembentukan undang-undangnya aja, tapi kita juga bakal ngebahas tentang aspek-aspek lainnya nih, kayak misalkan ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang masih kepo tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, tunggu aja informasi lainnya dari Instagram Klinik Hukum, karena kita akan terus ngebahas ini sampai teman-teman dan bisa lebih paham dan juga lebih melek hukum. Oke teman-teman, jadi sekali lagi aku tegasin kalau di sini kita akan membahas terkait aspek prosedural dari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan terkait aspek pembentukan undang-undangnya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau di stiker yang ada tanda pertanyaan ya di samping kolom komentar. Oke teman-teman, jadi di sini gue nggak sendirian, tapi akan ada Mas Bayu Dwi Anggono yang bersama kita dan akan bantu kita dan jelasin ke kita nih terkait aspek pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sebelumnya mungkin aku kenalin dulu ya. Jadi Mas Bayu Dwi Anggono ini adalah Direktur dari Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember. Jadi beliau ini memang sudah pakarnya di dalam bidang ilmu perundang-undangan. Jadi Mas Bayu ini bisa ngasih tahu banyak nih ke kita sebenarnya apa sih yang terjadi dari pembentukan undang-undang ini. Kemudian kita juga bisa tahu nih kira-kira sistem Omnibus Law itu gimana sih di Indonesia, apakah sudah diatur atau belum. Oke, sebentar. Selamat sore Mas Bayu. Selamat sore Mbak Eriska. Apa kabar Mbak Eriska? Baik Pak, Alhamdulillah. Mas Bayu gimana kabarnya? Di Jember sehat ya? Alhamdulillah, saya di Jember sehat. Oh iya, Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini kita udah kedatangan Mas Bayu. Dan hari ini mungkin karena teman-teman udah pasti penasaran nih sama apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi saya langsung mulai ajukan pertanyaan yang pertama ya Mas ya. Iya. Oke Mas Bayu. Pertanyaan pertama nih Mas, sebenarnya bagaimana sih kedudukan dari Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia? Iya Mbak Eriska, ini topik yang lagi hangat, topik yang menarik begitu ya, yang kita dengar. Iya benar banget. Mungkin dalam beberapa bulan belakangan topik-topik ini menjadi hangat diperbincangkan, lebih khusus lagi mungkin dalam 2 minggu terakhir ya, semua orang membahas topik ini.
Jadi perlu diketahui Omnibus Law itu sebenarnya itu adalah satu undang-undang begitu ya yang memuat banyak hal. Namun belum tentu apa yang dimuat itu subjek atau isu atau program yang saling terkait. Lebih sederhana lagi, ini sebenarnya adalah satu undang-undang yang dia berupaya untuk mengubah beberapa ketentuan undang-undang melalui satu rancangan undang-undang. Jadi sederhananya, ketika kita mengajukan sebuah rancangan undang-undang ke parlemen, begitu ya, itu memuat banyak perubahan undang-undang lainnya. Jumlahnya tidak ditentukan, bisa 70-an, bisa ratusan, atau bahkan mungkin ribuan. Dengan kata lain, ini hanyalah sekedar teknik pembentukan undang-undang yang memungkinkan satu undang-undang berisi perubahan atau bahkan penggantian banyak undang-undang untuk diajukan sekaligus ke parlemen dalam satu pembentukan. Jadi mulai perencanaannya sekali, penyusunannya sekali, pembahasannya tentu pembahasan sekali, kemudian dilakukan pengesahan, pengundangan. Sehingga ini prosesnya dianggap ini lebih potong kompas begitu ya, lebih cepat, karena kalau kita harus mengubah banyak undang-undang melalui masing-masing satu undang-undang itu dianggap prosesnya terlalu panjang dan memakan waktu yang cukup panjang lah. Dalam konteks sistem perundang-undangan di Indonesia memang berbeda. Kita kebiasaan selama ini kan kalau kita membuat undang-undang itu satu undang-undang memuat satu isu tertentu. Misalkan undang-undang kehutanan ya berbicara fokus ke kehutanan. Pelindungan pengelolaan lingkungan hidup ya fokus ke pelindungan pengelolaan lingkungan hidup. Bicara soal pemerintahan daerah ya fokus ke pemerintahan daerah. Atau kita bicara ketenagakerjaan ya fokus ke ketenagakerjaan. Nah, kalau di Omnibus Law ini tidak seperti itu. Yang kedua, dari segi teknik kita memang belum pernah menemui ya teknik semacam ini, karena biasanya kan kalau kita mau mengubah undang-undang ya ajukan RUU perubahan atas undang-undang yang mau kita ubah. Kalau mau kita mencabut undang-undang ya ajukan RUU pencabutan atas undang-undang yang mau kita cabut. Ada yang bilang apakah ini kodifikasi? Bukan, kalau kodifikasi itu kan pembukuan hukum dalam satu himpunan dan dia materinya sama. Misalkan kitab undang-undang hukum pidana, perdata juga seperti itu, atau pemilu. Kemarin kita bikin undang-undang yang mengumpulkan banyak undang-undang pemilu. Dia masih satu topik, satu subjek begitu ya. Nah, kalau Omnibus Law tidak tergantung seperti itu lah. Kedudukannya dalam sistem perundang-undangan Indonesia pada akhirnya memang itu kita harus akui, kan selama ini kalau mau bentuk undang-undang ada namanya teknik penyusunan ya. Karena tahapan salah satu tahapan dalam pembentukan itu adalah setelah perencanaan kan penyusunan begitu ya. Penyusunan itu diatur di pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang diubah Undang-Undang 15 tahun 2019 yang di dalamnya disebutkan teknik penyusunan mengacu pada lampiran 2 dari Undang-Undang 12 2011 lah. Di lampiran tersebut kalau kita lihat memang kalau mau mengubah undang-undang ya harus judul perubahannya jelas, undang-undang perubahan tadi saya sebutkan di awal. Kalau mau mencabut ya mencabut lah. Kalau yang Omnibus Law ini belum dikenal di lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Judulnya misalkan dalam hal ini yang sekarang sedang ramai diperbincangkan RUU Cipta Kerja. Judulnya kan seperti undang-undang baru, RUU Cipta Kerja. Tapi di dalamnya tekniknya itu teknik perubahan-perubahan. Nah, itu belum dikenal di lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Karena kalau memang dia isinya perubahan, harusnya judulnya adalah Undang-Undang Perubahan, bukan judul Undang-Undang baru. Jadi secara umum teknik ini, Omnibus Law ini sudah dikenal di dunia internasional begitu ya. Namun di Indonesia sendiri kita belum mengadopsinya di lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Jadi saya ingin mengatakan secara normatif kalau dilihat dari perundang-undangan itu belum ada. Kalau soal lain-lain itu tumbuh dalam praktek sepertinya karena saya lihat teknik ini belum diadopsi di Undang-Undang 12 2011. Begitu, Mbak Eriska. Oh gitu, ya benar banget sih Mas Bayu, karena kan Omnibus Law ini adalah hal yang sangat-sangat baru ya di Indonesia, dan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah salah satu bentuk undang-undang pertama yang mengadopsi sistem dari Omnibus Law ini, dan ternyata belum diatur ya di dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya Pak ya. Oke Mas, kemudian Mas Bayu nih, sebenarnya gimana sih proses pembentukan undang-undang yang ideal itu? Ya, saya ingin mengatakan
mau menggunakan teknik omnibus law atau teknik pada umumnya yang sudah kita adopsi, pada dasarnya ya undang-undang itu harus dibentuk secara ideal begitu ya, memenuhi tujuan-tujuannya. Kan kita ketahui pertama dulu nih, kenapa sih undang-undang itu begitu penting begitu ya dalam negara hukum kita begitu. Yang pertama kan undang-undang itu punya dua fungsi, fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal itu undang-undang itu bagian dari subsistem hukum kita secara keseluruhan, di mana dia punya fungsi untuk menciptakan hukum. Sesuatu yang awalnya belum menjadi hukum kemudian diciptakan menjadi hukum. Kemudian pembaruan hukum, kalau ada hukum-hukum yang lama perlu diubah, maka dia harus melalui undang-undang. Kemudian mengintegrasikan segi-segi perkembangan kehidupan masyarakat lah. Yang kedua, fungsi eksternal. Ini yang paling penting, fungsi undang-undang dikaitkan dengan tempat berlakunya atau yang biasa kita sebut sebagai fungsi sosial dari undang-undang. Apa saja? Fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Jadi kalau misalkan ada sebuah kebijakan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat, tentu undang-undang menjadi sarana yang efektif karena dia mengarahkan perubahan masyarakat, termasuk dalam konteks fungsi kemudahan, mempermudah layanan publik dan lain sebagainya. Nah, kekuasaan untuk membentuk undang-undang agar bisa mencapai fungsi tadi, fungsi yang baik tadi bisa membawa perubahan yang baik, stabilisasinya juga stabilisasi yang demokratis, kemudian kemudahan itu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, maka untuk mewujudkannya perlu pemenuhan sejumlah persyaratan yang kita biasa sebut namanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Ada sejumlah persyaratan kalau mau kita dapat mewujudkan undang-undang yang baik begitu ya. Yang pertama adalah harus tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan itu ada dua. Tertib prosedurnya, karena kan pembentukan undang-undang itu sudah diatur prosedurnya, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian pengesahan begitu sampai dengan pengundangan begitu. Maka prosedurnya harus diikuti. Bagaimana quorumnya, bagaimana sidang-sidangnya, bagaimana dokumennya harus tersedia dan lain sebagainya. Itu sudah diatur di Undang-Undang 12 2011 maupun peraturan presiden dan peraturan tata tertib DPR kalau itu di DPR dan tata tertib DPD kalau itu kaitannya dengan DPD begitu ya. Yang kedua adalah tertib substansi. Jadi prosedurnya oke diikuti, substansinya pun harus dijaga. Dia sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar, kemudian juga sesuai dengan undang-undang lainnya, dan tidak boleh juga bertentangan dengan putusan-putusan pengadilan seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Lah, pembentukan undang-undang yang ideal itu mensyaratkan salah satunya di tertib prosedur itu ada namanya partisipasi publik. Kenapa menjadi partisipasi publik? Partisipasi publik. Iya, karena Undang-Undang Dasar kita kan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka kata daulat rakyat itu maknanya kalau negara ingin mengatur sesuatu, maka publik juga perlu diberikan kesempatan untuk kemudian menentukan apakah sesuatu itu boleh diatur atau tidak. Maka diaturlah di dalam Undang-Undang 12 2011, yaitu ada kewajiban yang disebut partisipasi publik. Jaminan partisipasi publik. Pembentuk undang-undang harus membuka ruang itu. Tujuannya apa? Agar memberi informasi kepada pembentuk undang-undang apakah memang publik menginginkan undang-undang semacam itu. Yang kedua, untuk meningkatkan kesediaan masyarakat menerima undang-undang itu kalau sudah diundangkan. Sederhananya Mbak Eriska, kalau kita dilibatkan di dalam pembentukan undang-undang sejak awal, partisipasinya diwadahi begitu ya, maka kemudian kita pasti merasa, oh saya terlibat membahas undang-undang itu, saya mengetahui substansinya. Pasti tingkat penerimaannya akan jauh lebih tinggi ketimbang yang tidak diberikan ruang partisipasi. Yang ketiga adalah, benar banget, Mas. Ya, yang ketiga adalah mendemokrasikan pengambilan keputusan. Jadi segala keputusan itu harus didemokratiskan. Salah satu syaratnya adalah dibuka ruang partisipasi yang itu memang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi kalau kemudian pembentukan undang-undang yang ideal itu ya yang memenuhi syarat tadi, tertib pembentukan tadi, tertib prosedur dan juga tertib substansi dengan berbasiskan pada tadi memberikan ruang yang cukup soal partisipasi publik. Begitu Mbak Eriska. Baik Mas Bayu, berarti memang selain memperhatikan prosedural tapi juga harus memperhatikan substansi. Dan tadi menarik juga sih masalah partisipasi masyarakat yang harusnya dilibatkan agar penerimaan masyarakat terhadap undang-undang itu semakin tinggi ya Mas ya. Dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, terima kasih Mas atas penjelasannya. Kemudian Mas, kalau menurut Mas Bayu sendiri nih, kan Mas pasti udah
melihat dan mengobservasi dari awal pertama kali Undang-Undang Cipta Kerja ini dicanangkan sampai akhirnya disahkan. Kira-kira bagaimana sih Mas pendapat Mas terkait proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Iya, jadi Omnibus Law itu dia punya manfaat juga punya kerugian. Karena biasa teknik teknik kan nggak ada yang sempurna ya, semua teknik pasti punya celah-celah. Manfaatnya kita harus akui Omnibus Law itu dia akan mempersingkat proses legislasi. Bayangkan kalau kita mau mengubah 79 undang-undang misalkan. Kalau dengan cara biasa kan berarti harus masuk prolegnas perubahan 79 undang-undang. Harus menyusun naskah akademik sebanyak 79 undang-undang misalkan. Harus membuat draft perubahan 79 undang-undang. Harus melalui pembahasan 79 panja, pansus dan seterusnya di DPR. Artinya itu kan biayanya juga cukup mahal ya, artinya biaya proses legislasinya cukup mahal, memakan waktu yang cukup panjang, padahal perubahannya mungkin hanya 3, 4, atau 5 pasal. Jadi harus diakui itu adalah manfaat dari Omnibus Law. Kemudian dia biasanya mencegah kebuntuan dalam pembahasan rancangan undang-undang, karena dia banyak materi yang dibahas, jadi kemandekan dalam pembahasan undang-undang akan terhindarkan, karena fraksi-fraksi bisa saya nggak setuju ketentuan itu tapi saya dapat ketentuan lainnya. Jadi itu hal biasa dalam pembentukan undang-undang kan. Kemudian harmonisasi pengaturan akan terjaga karena dibahas dalam waktu yang bersamaan antar satu ketentuan yang lain satu dengan yang lainnya, itu bisa dijaga harmonisasinya. Tapi kalau nggak hati-hati bisa juga merugikan, yaitu dia memang pragmatis dan kurang demokratis. Kenapa kurang demokratis? Kan begini, anggap dulu ketika nyusun masing-masing undang-undang, 70-an undang-undang itu kan punya landasan filosofis sendiri. Kenapa undang-undang itu dibentuk? Sementara Omnibus Law tadi kan untuk memfasilitasi satu kebijakan yang ingin diambil oleh pembentuk undang-undang. Maka seringkali landasan filosofis yang dulu-dulu itu akan kemudian dipinggirkan, yang akan dikedepankan adalah kebijakan yang itu akan diambil pada saat membentuk Omnibus Law. Jadi di situ yang disebut pragmatisnya, karena landasan filosofis itu bisa kemudian dia kalau dalam konteks berjalan bersama itu bisa terpinggirkan karena tujuan yang utama begitu. Yang kedua, membatasi ruang partisipasi. Kenapa? Memang dulu kalau kita membahas 79 undang-undang, masing-masing kan pasti mau undang-undang kehutanan, stakeholder terkait undang-undang kehutanan diundang, lingkungan hidup juga demikian, tenaga kerjaan juga demikian, pemerintahan daerah juga demikian. Kalau sekarang, karena itu dalam satu waktu, maka seringkali tidak detail partisipasinya. Tidak seperti ketika membahas satu undang-undang yang benar-benar konsen bahas satu undang-undang dengan melibatkan partisipasi publik seluas mungkin begitu. Dan kemungkinan karena banyaknya ribuan pasal, 70 sekian undang-undang, atau kalau di tempat lain bahkan ratusan undang-undang begitu ya, akan mengurangi ketelitian dan kehati-hatian. Karena banyak sekali yang harus dikelola, kadang ketelitian dan kehati-hatiannya menjadi kurang. Dan biasanya karena ada kebijakan yang itu sejak awal didorong, seringkali nilai-nilai konstitusional kadang itu bisa kemudian terlewati karena fokus pada tujuan yang ditetapkan sejak awal ketika membentuk undang-undang ini. Maka sebenarnya bagaimana proses pembentukan undang-undang Cipta Kerja, saya ingin mengatakan bahwa penerapan Omnibus Law di Indonesia sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi harus kemudian satu yang menurut saya harus dikatakan, saya mengatakan Omnibus Law bukanlah satu-satunya solusi dalam mengatasi persoalan regulasi yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena problem kita bukan hanya soal tadi itu tumpang tindih pengaturan, tapi ada banyak hal yang itu tidak cukup dengan penyelesaian melalui Omnibus Law. Nah, terkait dengan Omnibus Law, apa sih yang terkait dengan Cipta Kerja? Catatan saya, yang pertama ini sebagai sebuah refleksi kritis ya dari perguruan tinggi misalkan. Di sini sejak awal ini kan inisiasi dulu ketika Pilpres 2019 yang kita jadikan pegangan kita semua. Sebenarnya solusi yang digagas waktu itu kan membentuk lembaga khusus untuk menangani tumpang tindih perundang-undangan kita. Ingat ya, dulu ada namanya ide Pusat Legislasi Nasional atau Badan Legislasi Nasional. Itu yang sebenarnya ide yang ditawarkan begitu ya. Tapi tiba-tiba kemudian muncul ide
Omnibus Law. Jadi ini tentu dari inisiasi memang kita kalau dicari benang merahnya ini ide yang muncul belakangan, padahal setelah di awal kita sebenarnya idenya cara beresin persoalan regulasi kita adalah dengan bentuk badan khusus. Yang kedua itu tadi, harusnya kalau mau kita adopsi, kita ubah dulu tadi lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 tadi. Nggak ada persoalan kita adopsi, tapi ubah dulu lampirannya biar ada landasan hukumnya. Kalau sekarang kan nggak ada landasan hukumnya sementara ini gitu loh, karena tidak diatur di lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Yang ketiga, sebaiknya karena ini pertama isu sensitif begitu ya, Omnibus Law ini harusnya tim penyusunnya itu murni pemerintah saja, semua dipegang oleh presiden dan jajarannya. Kalaupun ada keterlibatan pihak lain itu hanya sekedar menjadi upaya untuk dimintai pendapat. Terus terang ada kesan bahwa yang menyusun ini ada kesan swastanisasi. Kenapa? Karena ketua tim satuan tugas Omnibus Law itu dipegang bukan oleh representasi pemerintah, tapi oleh representasi golongan masyarakat tertentu begitu loh. Yang tentu itu akhirnya publik berpandangan, lah ini kan ada konflik kepentingan. Ini undang-undang itu harusnya netral, dia di tengah, kebijakan menampung aspirasi semua. Ketika ketua tim satgasnya itu dipegang oleh bukan pemerintah, apalagi merepresentasikan golongan tertentu, tentu ini akan kaitannya dengan kepercayaan publik sejak awal. Nah, itu yang saya pikir kemarin harusnya itu adalah tim satgasnya pemerintah, jangan diswastanisasi begitu tim satgasnya itu ya. Kemudian pasal 88 Undang-Undang 12 2011 itu kan mengamanatkan penyebar luasan draft itu, naskah akademik maupun rancangan undang-undang itu nggak perlu nunggu kalau di DPR, Mbak Eriska. Jadi ketika itu disusun, ketika itu sudah masuk di prolegnas, harusnya jadi sebar saja naskah akademik begitu loh. Naskah akademiknya disebar. Ketika masih dibahas di pemerintah, buka aja ruang itu, enggak apa-apa. Memang pasal 88 itu menjelaskan sejak di tahap prolegnas maupun penyusunan rancangan itu sudah harus disampaikan ke publik. Nah kemarin RUU Cipta Kerja ini disampaikan ketika sudah di DPR Februari, padahal itu sudah dibahas mulai sejak Oktober, November, Desember itu kan, sejak ide disampaikan oleh Pak Presiden itu. Jadi padahal pasal 88 mengendaki sejak awal. Bayangan saya kalau waktu itu dibuka sejak awal, semua kemudian dijelaskan tujuannya, mungkin menurut saya tidak akan seperti saat ini reaksi publik gitu ya, karena sejak awal mereka sudah tahu begitu. Yang berikutnya, saya merasa bahwa pembentukan RUU Cipta Kerja partisipasinya ini seperti dibatasi. Tidak bisa kemudian klaim misalkan membahas kami sudah 64 kali rapat, 56 kali rapat panja, 6 kali rapat tim perumus. Semua kami siarkan melalui video conference. Nggak bisa, atau melalui YouTube gitu, atau melalui TV parlemen. Loh, partisipasi itu bukan publik hanya nonton sidangnya DPR, tapi harusnya misalkan ada 79 undang-undang misalkan, atau 76, saya juga masih bingung ini yang mana betul jumlah undang-undangnya ya. Nah, itu harusnya tiap isu undang-undang, karena dulu ketika dibentuk undang-undang itu kan mengundang tuh partisipasi, harusnya dibuka ruang untuk 70 sekian undang-undang itu. Stakeholder yang dulu terlibat di pembahasan masing-masing undang-undang, undang lagi ketika Omnibus Law, tanya ini gimana kalau ini kita ubah bagian ini, bagian ini. Ini kan tidak secara keseluruhan, hanya isu-isu tertentu, ketenagakerjaan, pendidikan, padahal harusnya semua itu juga diberikan ruang begitu ya, apalagi untuk sebanyak undang-undang ini yang publik pasti semua mata tertuju ke sana, karena pasti ada kepentingan di sana. Yang terakhir catatan saya akan RUU Cipta Kerja, sejak awal substansinya ya, ini soal substansi secara umum, penyusunannya kayaknya kurang cermat dan kurang hati-hati ya, karena itu tadi yang dikelola ribuan pasal. Contoh, dulu ada pasal yang menyatakan undang-undang bisa diubah dengan peraturan pemerintah. Padahal kan nggak bisa, undang-undang itu hanya bisa diubah dengan undang-undang. Hanya bisa diubah dengan undang-undang atau dicabut oleh Mahkamah Konstitusi atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dulu ada undang-undang bisa diganti dengan PP. Yang kedua, ada pasal yang sudah dibatalkan oleh MK, diatur kembali. Padahal MK sudah menyatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pada waktu itu soal Perda, ya kan, pembatalan Perda. Oke. Kemudian pada waktu itu
klaster pendidikan tiba-tiba nyelonong masuk di dalam RUU Cipta Kerja, padahal pendidikan itu prinsipnya adalah nirlaba. Maka tidak tepat kalau dia diatur menjadi perizinan berusaha. Karena perizinan berusaha itu adalah untuk usaha yang sifatnya memang fokus pada mencari keuntungan. Pendidikan tidak boleh kemudian prinsip nirlaba itu dikesampingkan. Itu masuk ke RUU itu. Kemudian ada juga pasal Undang-Undang PES pada waktu itu masuk ke sana. Nah ini kan jauh, padahal tidak sesuai dengan tujuan awal undang-undang ini. Maka saya katakan dari aspek substansi, soal kehati-hatian, soal kecermatan itu menjadi penting. Itu Mbak Eriska, catatan saya atas RUU Cipta Kerja soal pembuatannya begitu. Terima kasih banyak Mas Bayu, cukup lengkap juga. Jadi memang sebenarnya Omnibus Law ini memiliki sisi positif dan juga negatif ya. Sebenarnya tadi menarik juga nih Mas, aku pengen nanya juga. Jadi kan tadi kata Mas Bayu, Omnibus Law ini kan belum diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebenarnya apa sih konsekuensinya apabila pemerintah melakukan pengesahan atau pengundangan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, padahal dia tidak memenuhi tahapan dari pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang 12 Tahun 2011 itu? Iya. Jadi ada namanya tadi saya katakan di awal tertib prosedur pembentukan. Tertib prosedur itu mengharuskan mulai perencanaan sampai pengundangan itu mengacu kepada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 12 tahun 2011, termasuk lampirannya mengenai teknik penyusunan. Maka menurut saya kalau misalkan teknik Omnibus Law ini belum dikenal, maka bagi pihak yang keberatan bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, namanya HUJ formil. HUJ formil ini menyatakan dalam dalilnya misalkan bahwa teknik ini belum dikenal di dalam sistem perundang-undangan kita atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nanti MK yang akan menilai apakah memang teknik ini wajib untuk diubah dulu ataukah memang itu bisa diterima sebagai sebuah kebiasaan yang tumbuh dalam praktek begitu. Karena sebenarnya Mbak Eriska sebelum yang model benar-benar Omnibus Law ini kita sudah pernah punya satu undang-undang yang di dalamnya di ketentuan penutupnya itu misalkan mencabut beberapa ketentuan undang-undang yang lain. Contoh dulu Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014. Dia mencabut beberapa ketentuan undang-undang lain. Tapi judulnya tetap itu adalah undang-undang baru begitu ya. Nah, kita juga pernah punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang. Tahun 69 itu satu undang-undang yang menyatakan status dari berbagai perpres dan penpres, pada waktu itu ada namanya penpres gitu. Kemudian TAP 1 2003 tentang peninjauan TAP-TAP MPRS dan MPR yang masih berlaku begitu. Kemudian undang-undang yang paling baru dulu ada Undang-Undang 9 2017 tentang penetapan Perpu 1 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang menyatakan menghapus beberapa ketentuan dari undang-undang baik itu undang-undang perbankan begitu ya, undang-undang pasar modal, undang-undang perdagangan berjangka komoditi maupun undang-undang perbankan syariah. Tapi tekniknya masih teknik yang dia undang-undang yang baru. Nah, jadi menurut saya ini kewenangan MK untuk menilai apakah hal semacam itu memang melanggar tertib prosedur ataukah itu bisa dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang menurut MK itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Begitu Mbak Eriska. Oh, menarik sekali Mas Bayu. Jadi untuk teman-teman juga, teman-teman followers Klinik Hukum Online, jadi sebenarnya undang-undang ini kalau misalkan teman-teman merasa dirugikan atau teman-teman merasa mendapatkan kerugian konstitusional dengan diundangkannya suatu undang-undang dan atau teman-teman merasa bahwa terdapat prosedural yang cacat formil, itu bisa diajukan pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Benar ya Mas Bayu ya, kayak gitu ya? Iya, iya. Kemudian nih, ada pertanyaan terakhir nih yang paling banyak ditanyakan oleh followers dari Klinik Hukum Online, Mas. Jadi sebenarnya gini loh Mas, kenapa sih bisa banyak banget versi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar di masyarakat? Ada yang 1000 halaman lah, terus sempat ada yang bilang 900, ada yang sempat bilang 800-an. Kemudian juga banyak banget yang sempat memberikan
informasi-informasi yang kita juga belum tahu kebenarannya, apakah benar Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatur A, B, C, D seperti itu. Kenapa bisa banyak banget versi yang beredar ya Mas? Ya, sebenarnya kalau dari segi Undang-Undang 12 2011 tidak perlu terjadi ya, ada banyak versi ini. Kenapa saya katakan kalau menurut Undang-Undang 12 2011 tidak perlu terjadi? Mengingatkan begini, Mbak Eriska, pembahasan undang-undang itu kan melalui dua tingkat pembicaraan ya. Dua tingkat pembicaraan, di mana tingkat satu itu kegiatan yang dilakukan saat pembahasan undang-undang antara wakil dari presiden atau pemerintah dengan DPR, itu ada namanya pengantar musyawarah. Jadi kalau itu inisiatif DPR, ya DPR menjelaskan kenapa undang-undang ini kemudian dibentuk begitu ya, perlu dibentuk. Kalau itu dari presiden yang menjelaskan melalui wakil pemerintah yaitu menteri-menterinya. Itu namanya pengantar musyawarah gitu. Jadi kayak diantarkan dulu lah, dijelaskan dulu kenapa ini penting gitu. Yang kedua, setelah itu ada namanya pembahasan daftar inventarisasi masalah. Jadi yang dibahas itu DIM-nya. RUU, ya DIM itu ya sebenarnya adalah ya RUU-nya yang dibahas. Setelah dibahas per DIM, ini kan sekitar 6.000-an DIM Cipta Kerja itu katanya. Kemudian baru penyampaian pandangan dari fraksi-fraksi maupun dari pemerintah terhadap hasil DIM tadi itu. Jadi sebenarnya di tingkat satu ini draftnya ya satu, karena DIM itu satu, nggak mungkin DIM itu ada bermacam-macam DIM, karena kan pegangannya baik yang dipegang oleh pemerintah maupun fraksi-fraksi, wakil fraksi-fraksi yang ada di balik misalkan, ya DIM itu ya satu, tunggal gitu. Jadi sebenarnya sejak awal dokumen itu satu. Persoalannya adalah apakah dokumen DIM itu kemudian sejak awal sudah disebarluaskan sehingga kemudian masyarakat bisa mengetahui bahwa oh naskah itu kok yang dibahas gitu ya. Nah, karena berubah antara naskah yang dikirim oleh presiden ke DPR ketika dibahas di tingkat satu sangat mungkin berubah, sangat dinamis, apalagi ribuan pasal. Jadi bisa perubahan pembahasan hari ini merubah beberapa pasal dalam RUU, besoknya merubah lagi. Maka update itu menjadi penting terhadap naskah itu lah. Jadi sebenarnya selesai tingkat satu ketika sudah diambil pemberian pendapat mini oleh istilahnya pendapat mini itu menunjukkan bahwa itu melalui wakil fraksi-fraksi yang ada di balik ya yang membahas RUU ini. Maka begitu pembahasan tingkat satu selesai, harusnya draftnya itu sudah ada tuh draft hasil pembahasan tingkat satu. Ini yang kemudian tinggal dibawa ke tingkat 2 di paripurna. Jadi itu yang akan dibawa di paripurna, tinggal ditawarkan substansi ini yang hasil tingkat 1 ini disetujui semua ataukah memang ada juga nanti pendapat lain yang juga dimungkinkan, misalkan merubah beberapa pasal atau apalah. Pada tanggal 5 Oktober kemarin kan tidak ada itu merubah beberapa pasal. Semua mengatakan apa yang telah dibahas di tingkat 1 itu sudah diterima di tingkat 2. Jadi sebenarnya draftnya itu juga sudah ada, harusnya draftnya 1 begitu ya. Tidak ada beberapa draft harusnya kalau sesuai tahapan lah. Tapi kalau kita lihat di dalam tingkat 2 itu kan pernyataan persetujuan atau penolakan. Agendanya apa sih tingkat 2? Yaitu pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi secara lisan begitu ya. Artinya mereka menyatakan fraksi ini menerima, fraksi ini mungkin menolak kan begitu kan. Maka ketika pernyataan persetujuan berarti draftnya ada. Ini loh draftnya, kalian setuju nggak terhadap draft yang dihasilkan tingkat 1 ini? Jadi sebenarnya kalau alur itu tidak terbuka ruang untuk ada beberapa draft. Persoalannya ini kan kemudian draftnya disembunyikan kemana sih kok sampai kemudian kita tidak bisa sejak awal mengetahui ini mana yang tingkat 2 ini yang draftnya yang benar-benar itu dibahas di tanggal 5 Oktober. Karena tidak dipublikasi secara baik, dikelola dengan baik, maka muncullah itu berbagai draft sehingga muncul kecurigaan yang sekarang berkembang, jangan-jangan itu diperbaiki lagi draftnya yang karena sudah ada penolakan publik misalkan kan, karena publik tidak punya pegangan sejak awal. Coba kalau itu sejak awal secara resmi DPR mengatakan ini draftnya, Anda bisa publik bisa akses, kan kita nggak akan mendapat seperti ini simpang siur draft seperti ini lah. Karena apa? Ini terkait isu apakah boleh terhadap draft yang sudah disetujui dalam sebuah rancangan undang-undang yang telah disetujui di dalam paripurna
itu diubah. Tidak boleh. Karena sesungguhnya pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar, ketika sebuah rancangan undang-undang sudah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR, tidak boleh lagi ada ruang untuk melakukan perubahan terhadap substansinya. Karena itu sudah disetujui, itu sudah final harusnya. Tinggal secara administratif pasal 72 Undang-Undang 12 2011, naskah itu dikirimkan oleh DPR paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama kepada Presiden untuk kemudian disahkan dan diundangkan. Jadi harusnya kalau dari proses itu tadi nggak perlu terjadi ini banyak draft yang beredar di luar, karena sebenarnya tahapannya udah jelas sekali, Mbak Eriska, begitu. Oh, begitu ya. Berarti memang sebenarnya apabila sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan, seharusnya hanya ada satu draft aja ya, satu versi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Iya, Baik, betul. Mas Bayu, terima kasih. Followers, di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Mas. Ini dari tadi kan Mas Bayu sempat mengatakan ya, kalau misalkan seharusnya nih undang-undang itu kalau misalkan sudah disetujui tidak boleh lagi direvisi ya, istilahnya nggak boleh lagi diganti-ganti isinya ya. Ya. Berarti sebenarnya kalau misalkan itu kan tidak boleh. Kalau misalkan ternyata memang undang-undang itu masih direvisi lagi, bagaimana ya? Maksudnya kalau misalkan undang-undang itu masih direvisi lagi, sebenarnya apakah dia melanggar atau bagaimana, Mas? Iya. Apa Jadi, konsekuensinya dari undang-undang yang seperti itu? baik, iya, pertanyaan yang baik Mbak Eriska dari followernya Klinik Hukum. Yang Klinik Hukum ini followernya ini canggih-canggih semua ini untuk menangkap isu ini. Jadi kita senang ya karena pengetahuan hukum teman-teman itu cukup baik begitu ya. Jadi begini. Iya, benar banget. Undang-undang itu kan, RUU itu kemudian untuk bisa jadi undang-undang perlu persetujuan bersama Presiden dan DPR. Nah, persetujuan bersama itu forumnya di mana? Di pembahasan tingkat 2, yaitu paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober kemarin. Ketika fraksi-fraksi sudah menyatakan pandangannya, ketika Presiden melalui wakil-wakilnya, yaitu menteri-menteri sudah menyatakan pandangannya, maka sudah selesai sesungguhnya proses dalam konteks pembahasan undang-undang. Naskah atau draft RUU yang disetujui itu sudah kemudian dianggap RUU yang disetujui bersama. Tahapan pengesahan dan tahapan pengundangan itu hanya administratif belaka. Tidak boleh kemudian dilakukan perubahan substansi terhadap naskah RUU yang sudah disetujui bersama, begitu loh. Itu sudah jelas tahapannya diatur di Undang-Undang 12 2011. Maka kalau ada kemudian RUU yang telah disetujui bersama dan kemudian dilakukan perubahan setelahnya, begitu sebelum dikirim ke Presiden nih, misalkan nih, ini andai-andai saja setelah tanggal 5 Oktober kemarin dilakukan perubahan terhadap RUU itu, begitu. Ya itu tentu tidak diperbolehkan karena sudah selesai nih antara DPR secara kelembagaan dengan Presiden. Maka kalau itu dilakukan, ya tentu bisa nanti kemudian ketika di Mahkamah Konstitusi melalui pengujian formil, pemohon menyatakan bahwa ini melanggar pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar dan juga tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Undang-Undang 12 dan 11, sehingga ini mengandung cacat formil karena pembentukannya tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan secara limitatif tadi. Maka sebenarnya jalan untuk MK membatalkan sepanjang pemohon bisa membuktikan memang ada perbedaan antara naskah yang itu kemudian telah disetujui tanggal 5 Oktober dengan yang dikirim ke Presiden itu berbeda, maka ini jelas adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Begitu Mbak Eriska. Oh begitu. Baik Mas Bayu, terima kasih atas informasinya dan penjelasannya. Teman-teman followers yang mau ngajuin pengujian undang-undang nih, tadi udah dikasih satu contekan sama Mas Bayu tentang dalil apa yang bisa dimasukin nih tadi. Oke, kemudian Mas Bayu ada pertanyaan lagi nih dari
sigar.ap. Apa saja alat bukti untuk membuktikan bahwa pembuatan UU Cika ini cacat formil? Ya, baik. Pengujian formil itu berbeda karakteristiknya dengan pengujian material. Kalau formil ini fokus pada prosedur pembentukan undang-undang, apakah ada prosedur yang dilanggar dalam pembentukan suatu undang-undang. Maka tahapannya, prosedur itu kan dimulai ketika tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pengundangan. Maka misalkan kewajiban di pasal 88 bahwa naskah itu wajib untuk disebarluaskan, draft naskah akademik maupun RUU-nya, begitu ya. Sejak tahap penyusunan, pemohon bisa mendalilkan bahwa pasal 88 itu tidak diikuti karena ternyata draft NA, naskah akademik dan RUU itu misalkan baru diberikan saat di DPR, publik bisa mengakses itu. Nah, bisa saja dikumpulkan bahwa pada waktu itu memang tidak tersedia naskah itu, baik di website yang disiapkan oleh pemerintah, misalkan tidak bisa kita temukan itu. Jadi pembuktiannya tentu adalah alat bukti banyak ya, di MK ada alat bukti surat, alat bukti kemudian saksi ya, alat bukti saksi, alat bukti elektronik, petunjuk begitu ya, keterangan ahli itu adalah alat bukti. Jadi alat buktinya bisa elektronik bahwa berdasarkan penelusuran jejak digital tidak ditemukan naskah itu pada saat masih disusun di pemerintah misalkan, atau kemudian saksi-saksi yang juga mengatakan tidak bisa mendapatkan akses terhadap naskah itu. Jadi alat bukti cacat formil ini lebih pada menunjukkan ada tahapan-tahapan yang dilanggar, mulai tadi penyebarluasan tidak dilakukan misalkan, kan begitu. Kemudian di tahapan ketika dilakukan pembahasan misalkan, itu ternyata partisipasi publik itu tidak dibuka misalkan. Jadi dibuktikan bahwa dari sekian puluh pembahasan itu berapa yang kemudian di dalamnya ada ruang partisipasi dan mana yang tidak diberikan ruang partisipasi. Kemudian draftnya misalkan ketika tingkat 2 di pembahasan paripurna ternyata draftnya tidak ditemukan misalkan, draft itu tidak ada. Nah, berarti apa dong yang disetujui pada tanggal 5 Oktober? Nah, hal-hal semacam itu menurut saya alat bukti surat, alat bukti elektronik, kemudian keterangan saksi, petunjuk, ahli itu bisa masuk ke dalam alat bukti, Mbak Eriska. Jadi sangat terkait dengan bagaimana tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan sebenarnya. Alat bukti terkait fokus itu saja. Beda dengan nanti ketika uji material terkait substansinya. Begitu. Ini tadi ada pertanyaan dari Rama Wijaya 29. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah memperhatikan prinsip good governance? Silakan dijawab, Mas Bayu. Iya, jadi good governance atau asas umum pemerintahan yang baik itu adanya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya, AUPB kita bisa menyebutnya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sementara untuk perundang-undangan kita menyebutnya good principle regulation, artinya prinsip-prinsip pembentukan regulasi yang baik gitu ya. Nah, jadi berbeda memang antara asas umum pemerintahan yang baik dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Di Undang-Undang 12 2011 ada itu asas pembentukan, asas materi muatan yang tepat, kesesuaian jenis hierarki, termasuk asas keterbukaan. Itu disebut dengan asas pembentukan. Jadi, maka pembentuk perundang-undangan wajib memedomani asas tersebut. Dalam hal kemudian ada prinsip-prinsip yang diatur di asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik tadi dianggap tidak dipenuhi, maka lagi-lagi itu batu cara masuknya adalah uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sama kalau dalam pembentukan keputusan ya, basicing itu disebut sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik, lebih condong ke good governance. Tapi kalau di pembentukan undang-undang, asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik lah. Pada prinsipnya asas itu sama-sama mengarahkan agar produk hukum yang dikeluarkan, kalau di TUN itu adalah keputusan begitu ya, kalau di perundang-undangan itu namanya regulasi atau legislasi, itu berjalan sesuai dengan rel yang dikehendaki oleh konstitusi maupun dalam hal ini adalah oleh Undang-Undang 12 2011. Jadi pertanyaannya itu apakah memperhatikan, kalau dari apa yang saya paparkan tadi memang ada beberapa kelemahan yang itu belum diantisipasi oleh pembentuk undang-undang ketika membentuk undang-undang ini. Begitu, Mbak. Kemudian ini dari Iki Yoda.
Berapa persentase peluang dikabulkannya pengajuan formil Undang-Undang Cipta Kerja ini ke MK menurut Mas Bayu? Ya, jadi bicara peluang saya tidak ahli matematika untuk menghitung peluang, tapi saya pakai data aja ya. Data Iya, boleh. MK mulai awal berdiri sampai dengan September 2020 telah memutus perkara pengujian undang-undang sebanyak 1.353 putusan. Jadi MK telah memutus putusan sebanyak 1.353 untuk pengujian undang-undang. Putusan yang dikabulkan dari pengujian undang-undang itu adalah sebanyak 266 putusan, artinya 19,7%. Jadi kalau bicara persentase selama ini dari berbagai putusan MK sekitar 20% pengujian undang-undang ke MK itu dikabulkan gitu. Tapi itu untuk uji material ya. Tapi untuk uji formil memang belum ada putusan uji formil yang pernah membatalkan suatu undang-undang begitu. Jadi kalau statistiknya itu ya statistik itu untuk yang sifatnya adalah di pengujian material tadi sebanyak 20% tadi dikabulkan. Artinya itu juga menunjukkan bahwa sangat mungkin sebuah undang-undang ketika diuji ke MK itu ya peluang dibatalkannya 20% ini begitu. Kalau dilihat dari keseluruhan putusan MK 20% itu dikabulkan kan begitu. Ya. Jadi pertanyaannya ini, kapan waktu yang tepat untuk mengajukan JR atas Undang-Undang Ciptaker? Apakah saat belum ditandatangani Presiden sudah bisa diajukan? Ya, jadi pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 kan salah satu kewenangan MK itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Berarti yang diuji itu undang-undang, yang diuji itu undang-undang, bukan rancangan undang-undang. Kapan sebuah rancangan undang-undang itu disebut sebagai undang-undang? Ketika sudah diundangkan. Maka diundangkan itu dia punya nomor, punya lembaran negara. Jadi artinya ketika undang-undang ini nanti setelah disahkan oleh Presiden, diundangkan begitu ya, maka sejak diundangkan itu sudah bisa menjadi objek pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Mengenai kapan diajukannya, kalau untuk uji formil punya waktu, batas waktu yaitu 45 hari setelah diundangkan. Jadi kalau diundangkan misalkan tanggal 1, maka ya dihitung setelah tanggal 1 itu 45 hari itu masih dalam batas waktu mengajukan uji formil. Di luar itu tentu tidak memenuhi syarat bisa diajukannya uji formil. Tapi kalau uji material tidak ada batas waktu, kapanpun bisa diajukan, bahkan tahun depan pun juga bisa. Kalau kita baru mengetahui ada persoalan misalkan tahun depan, atau setelah diundangkan mau diajukan uji material pun juga boleh. Mau diujikan berbarengan uji formil material boleh. Berbeda-beda uji formil sendiri diajukan, uji material menyusul setelahnya juga boleh. Jadi dan semua warga negara sepanjang punya kerugian konstitusional, merasa punya kerugian konstitusional, itu bisa mengajukan. Jadi saya menduga akan sangat banyak sekali karena kan ribuan pasal, 70 lebih undang-undang, pihak yang berkepentingan banyak. Jadi ini pasti akan banyak sekali pengujian ke Mahkamah Konstitusi, Mbak Rizka. Berpotensi rame juga nih MK, Mas, menangani perkaranya, jadi cuman banyak juga karena UU Ciptaker ini. Oh iya, jadi kalau MK sih udah biasa ya, karena dia menangani perkara pilkada, pemilu pilkada yang jumlahnya juga ratusan kan begitu. Iya. Ini pertanyaan dari Febi_CHBYY. Apa proses yang harus dilakukan jika Presiden tidak jadi atau gagal menandatangani draft ini? Iya, jadi sesuai di pasal 20 Undang-Undang Dasar, tahapan setelah disetujui bersama, maka kemudian perlu pengesahan Presiden. Apabila Presiden tidak mengesahkan itu dalam waktu 30 hari, ya tetap dia sah sebagai undang-undang dan tetap wajib untuk diundangkan. Gitu. Jadi menurut saya, karena sudah disetujui bersama, ini pasti akan tetap jadi undang-undang. Presiden mau mengesahkan atau tidak, perintah konstitusi itu tetap
sah sebagai undang-undang dan wajib untuk diundangkan. Jadi apa proses yang harus dilakukan? Jika presiden tidak menandatangani, ya maka dia tetap wajib untuk diundangkan dan sah menjadi undang-undang. Baru setelah itu ada opsi. Kalau ada 3 opsi terkait isi undang-undang ini, misalkan presiden mengeluarkan perpu untuk mengubah pasal-pasal yang itu mendapat penolakan oleh publik. Sangat mungkin itu dilakukan dalam rangka menangkap reaksi publik yang keberatan atas beberapa ketentuan, misalkan soal ketenaga kerjaan kan yang paling banyak misalkan. Yang kedua, melalui legislative review. Jadi proses perubahan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini, tapi prosesnya agak lama itu ya kan. Yang ketiga, ya menguji ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian formil, mungkin ingin pembatalan keseluruhan bagi yang keberatan soal prosedur. Tapi kalau yang keberatan pasal-pasal, ya bisa mengajukan pengujian material terhadap pasal-pasal yang dianggap merugikan beberapa kelompok masyarakat misalkan. Seperti itu, Mbak Eriska. Kemudian ada pertanyaan lagi menarik nih terkait dengan partisipasi publik dari Tejayu Pramesti. Seberapa banyak partisipasi publik yang dimaksud? Apakah ada batasan atau minimum keikutsertaan dari perwakilan masyarakat? Ya, itu yang saya katakan di awal. Pasal di Undang-Undang 12 2011 di dalam pasal 96 sudah mengatur jaminan partisipasi publik. Tapi bagaimana kemudian partisipasi publik harus dilaksanakan? Hanya disebutkan melalui rapat dengar pendapat umum, melalui serap aspirasi, melalui rapat kerja dan lain sebagainya. Nah, yang belum ada dalam pedoman konsultasi publiknya itu seperti apa yang bisa kemudian menjadi acuan bersama bagaimana partisipasi harus dilakukan, berapa banyak harus dibuka ruang dan seterusnya. Itu yang saya katakan pedoman itu yang perlu ada sehingga kita punya acuan. Nah, tapi secara sederhana begini, kalau ini ada membahas, dulu kan tiap pembahasan undang-undang itu pasti melibatkan partisipasi publik kan, sederhananya kan begitu lah. Maka ketika 76 undang-undang ini diubah, ya harusnya stakeholder yang terkait dengan 76 undang-undang itu diberikan ruang untuk kemudian diminta pandangannya, apakah memang pasal-pasal ini, ketentuan undang-undang ini perlu dilakukan penyesuaian atau tidak. Dan nampaknya itu yang kemudian belum secara optimal dilakukan karena ruang itu tidak kemudian bisa dibuka secara optimal. Ya, jadi Oke. Karena ketiadaan pedoman konsultasi publik tadi maka sangat bervariasi. Tapi sederhananya jawabannya adalah partisipasi publik itu diawali dari mudahnya kita mendapatkan dokumen RUU itu. Kita tidak mungkin bicara soal partisipasi publik kalau dokumen itu kepastian soal dokumennya saja kita akan sulit mendapatkan. Karena partisipasi itu kan diawali dengan orang mendapat informasi dulu soal draft itu, baru kemudian bisa menentukan pandangan atau sikapnya. Begitu Mbak Eriska. Iya, soalnya kan gimana juga kita mau mengkritisi suatu rancangan undang-undang kalau kita aja nggak tahu apa aja yang dibahas, apa yang ditulis. Benar banget sih Mas. Apakah MK dapat membatalkan substansi dari RUU Cipta Kerja? Ya, jawaban sederhananya ya bisa kalau memang menurut Hakim MK memang ada pertentangan nyata antara Undang-Undang Cipta Kerja substansinya dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar yang itu tentu perlu didukung oleh dalil-dalil dan pembuktian yang memadai bahwa memang ada persoalan konstitusionalitas bahwa norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan selama ini MK sudah beberapa dalil-dalilnya beralasan menurut hukum begitu. Baik, terima kasih Mas ulasannya hari ini sangat-sangat bermanfaat dan juga menambah ilmu kita juga nih, dan kita jadi paham dan melek hukum juga terkait prosedur pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena masih banyak banget yang belum paham dan butuh pencerahan juga. Dan maaf banget nih buat teman-teman follower sebelumnya karena saya tidak bisa membacakan seluruh pertanyaannya karena waktu kita terbatas dan cukup banyak pertanyaannya. Tapi mungkin teman-teman kalau misalkan mau bertanya, bisa banget teman-teman langsung aja ke hukumonline.com. Kemudian teman-teman jangan lupa login dan daftarkan akun teman-teman. Kemudian klik
tab klinik, di sana akan ada opsi untuk mengajukan pertanyaan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nanya apapun bisa langsung tanya aja di sana dan nanti bisa dijawab oleh tim klinik hukum online. Baik Mas Bayu, karena sudah jam 5 nih, mungkin boleh tolong disampaikan nih, pernyataan penutup dari Mas Bayu tentang topik kita hari ini bagaimana Mas? Iya, jadi pada dasarnya suatu undang-undang itu seperti dua sisi mata uang. Dia bisa kemudian menjadi sarana untuk mewujudkan tertib hukum, kesejahteraan, dan keadilan sebagaimana diharapkan oleh seluruh rakyat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dikelola secara tidak hati-hati, tidak cermat, apalagi kemudian hanya berbasiskan pada kepentingan satu golongan tertentu, maka suatu undang-undang justru akan bisa menjadi alat kesewenang-wenangan, alat untuk menimbulkan ketimpangan sosial, dan pada akhirnya itu akan berkaitan langsung dengan wibawa negara hukum demokratis yang di dalamnya terdapat unsur bagaimana kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Begitu Mbak Eriska, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Bayu atas waktunya dan kesediaannya untuk mengisi di sini. Sebelum aku tutup sesi Instagram Live hari ini, aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman followers bahwa nantinya nih, bocoran aja buat teman-teman, kalau kita akan tetap membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tapi dari aspek-aspek lainnya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan dan masih kepo banget sama Undang-Undang Cipta Kerja ini, pantengin aja terus Instagram dari Klinik Hukum dan cek aja informasi tentang Instagram Live selanjutnya. Oke, saya Eriska, pamit undur diri. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Eriska. Terima kasih banyak ya Mas Bayu ya. Iya, makasih para follower Klinik Hukum. Dengarkan obrolan seru lainnya di playlist Instalo hanya di YouTube channel Klinik Hukum Online.